Setiap orang yang terpesona oleh dunia alam mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa hewan memiliki organ indera yang tampak begitu aneh? Gajah dengan telinganya yang besar, antena kupu-kupu yang jika dilihat dari dekat tampak seperti bulu ular, dengan lidah bercabangnya, dan bagaimana dengan peningkatan indera yang kurang terlihat jelas, seperti sel-sel sensorik pada kulit buaya? Tentu saja, ciri-ciri evolusi ini bukan hanya sekadar hiasan. Faktanya, ukuran, bentuk, dan letak organ indera hewan semuanya memiliki tujuan tertentu. Dan seperti kita, hewan mengandalkan indera mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, menemukan jalan, menjaga keselamatan, dan yang paling penting, mencari makanan. Ketika Anda melihat betapa unggulnya beberapa indera hewan dibandingkan manusia, Anda mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana kita bisa tetap berada di puncak rantai makanan? Indera super hewan. Anda tidak akan percaya apa yang mungkin dapat mereka lakukan. Inilah Animal Super Sense, sebuah acara yang memberi Anda penglihatan dan pendengaran, kemampuan merasakan dan mencium, mengecap dan menyentuh. Layaknya dunia hewan, itulah indera-indera yang kita miliki bersama sebagian besar hewan. Tetapi bagaimana dengan indera yang tidak dimiliki manusia sama sekali? Beberapa hewan tampaknya memiliki indera super, layaknya manusia super. Kemampuan untuk mendeteksi medan magnet, medan listrik, dan radiasi inframerah. Ya, ada seluruh spektrum informasi di luar sana yang begitu saja terlewat oleh kita manusia biasa. Kita membutuhkan teknologi khusus untuk mendeteksi dan mengukurnya. Sementara beberapa hewan sudah dilengkapi dengan perangkat biologis mereka sendiri, khusus untuk tujuan tersebut. Selamat datang di dunia indera super hewan yang melampaui kemampuan manusia. Kita memulai perjalanan ini dengan beberapa hewan yang benar-benar bersifat magnetis. Sejumlah kecil magnetit telah ditemukan pada banyak hewan yang memiliki kemampuan orientasi arah luar biasa. Tetapi, mari kita mulai dengan sedikit kepakan sayap. Berkat kupu-kupu raja atau monarch butterfly, kecil namun sempurna bentuknya. Hewan ini ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari Papua Nugini dan Bermuda hingga Selandia Baru dan Meksiko. Kupu-kupu yang hidup di bagian timur Amerika Serikat dan tenggara Kanada menghabiskan musim panas di sana. Lalu, saat musim dingin tiba, mereka terbang ke selatan menuju satu lokasi pegunungan di Meksiko Tengah. Perjalanan ini dapat mencapai hingga 5.000 km. Kupu-kupu monor generasi kedua dan ketiga akan kembali pada musim semi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mereka mengetahui jalan pulang? Atau bahkan, bagaimana mereka menemukan jalan ke selatan sejak awal? Jawabannya, dengan menggunakan kompas internal mereka. Secara harfiah, dahulu, orang mengira kupu-kupu monarch bernavigasi berdasarkan posisi matahari. Namun, teori itu tidak mampu menjelaskan bagaimana mereka tetap berada di arah yang benar, bahkan saat cuaca sangat mendung. Bukan hanya itu, mereka juga mampu menyesuaikan arah ketika benar-benar tertiup keluar jalur. Artinya, kupu-kupu ini mampu mengatur dan mengatur ulang kompas internal mereka berdasarkan lokasi mereka saat ini.
Para ahli biologi kemudian menemukan bahwa kupu-kupu monark memiliki molekul magnetik di dalam otaknya yang peka terhadap medan magnet bumi. Jadi sebenarnya mereka bekerja layaknya sebuah kompas. Kupu-kupu ini menggunakan kemampuan tersebut bersama posisi matahari untuk melakukan perjalanan epik mereka. Bagaimanapun Anda melihatnya, migrasi hewan jarak jauh adalah salah satu keajaiban terbesar dunia alam. Dan hal itu paling menakjubkan terlihat di lingkungan laut. Tempat pola migrasi dapat mencapai skala yang luar biasa. Bagaimana makhluk-makhluk ini menemukan jalan pergi dan pulang, menavigasi jarak yang sangat luas dengan ketepatan seperti itu. Selama waktu yang sangat lama, hal ini menjadi sebuah misteri, sebuah teka-teki dalam biologi, sensorik, dan perilaku. Penyu laut seperti penyu tempayan atau Astorisk loggerhead turtle Astorisk yang ada di sini, termasuk navigator paling luar biasa di kedalaman laut yang tak terukur. Saat baru menetas, bayi penyu yang sebelumnya belum pernah berada di lautan, entah bagaimana mampu menentukan arah yang tepat menuju laut lepas. Dan bukan hanya itu, mereka juga mampu mempertahankan jalurnya, bahkan lama setelah berenang melewati garis pantai yang masih terlihat. Anak penyu tempayan atau loggerhead sea turtle mula-mula berenang dari pantai Florida ke arah timur menuju Atlantik Utara. Kemudian, secara bertahap selama beberapa tahun, mereka mengikuti jalur migrasi yang rumit, melintasi hamparan samudera luas yang tampak tanpa ciri khas. Lalu akhirnya, kembali lagi ke pantai Amerika Utara. Bagian tersulit dari navigasi di laut terbuka adalah menentukan garis bujur, atau posisi timur dan barat. Manusia membutuhkan berabad-abad pelayaran jarak jauh untuk memahami cara melakukannya. Namun untungnya, penyu tempayan mampu menangkap sinyal magnetik untuk menentukan posisi mereka, baik arah timur barat maupun utara selatan. Saat dewasa, mereka tetap mempertahankan kemampuan navigasi luar biasa ini. Kemampuan yang membimbing mereka ketika bermigrasi antara daerah, mencari makan tertentu, dan pantai tempat mereka bertelur. Migrator jarak jauh lainnya yang diduga memiliki indera supermagnetik, termasuk paus bungkuk dan paus sperma. Paus sperma tentu mudah dikenali karena kepalanya yang sangat besar dengan dahi yang menonjol. Mereka memiliki otak terbesar dibandingkan makhluk manapun di bumi. Paus sperma mampu menyelam lebih dari 3.000 kaki untuk mencari makanan. Setiap harinya, mereka mengonsumsi sekitar 3% dari berat tubuh mereka sendiri. Saat menyelam untuk mencari makan malam, mereka bahkan dapat menahan napas hingga 90 menit. Paus sperma betina dan anak kanannya tetap berada di perairan tropis atau subtropis sepanjang tahun. Dan tampaknya, mereka mempraktikkan pengasuhan anak secara bersama-sama. Paus jantan mencapai kematangan seksual pada usia 18 tahun. Pada saat itulah mereka bermigrasi ke wilayah lintang yang lebih tinggi, tempat air lebih dingin, dan sumber makanan jauh lebih melimpah. Bepergian sendiri
atau dalam kelompok. Mereka menjelajahi samudra dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam. Kemudian, mereka kembali menuju Khatulistiwa untuk berkembang biak. Perjalanan-perjalanan luar biasa ini tampaknya membutuhkan kompas internal yang benar-benar andal. Sementara itu, paus bungkuk ditemukan di seluruh samudra dunia. Di belahan bumi selatan, paus bungkuk bermigrasi dari Antartika menuju perairan pesisir subtropis di Australia bagian barat dan timur, serta Fiji. Di tempat-tempat inilah mereka kawin dan melahirkan selama musim dingin dan musim semi. Sebaliknya, paus bungkuk di belahan bumi utara menemukan jalan mereka dari Alaska menuju Hawaii dengan berenang dalam garis lurus. Dan yang kita bicarakan di sini adalah perjalanan sepanjang ribuan kilometer. Jadi, bagaimana mereka melakukannya? Salah satu teorinya menyebutkan bahwa mereka memiliki sistem panduan unik. Sistem ini memanfaatkan kombinasi navigasi matahari dan medan magnet bumi. Hipotesis tersebut sebagian berasal dari peristiwa paus terdampar massal yang diduga dipengaruhi oleh aktivitas matahari. Aktivitas matahari ini diyakini menyebabkan gangguan pada medan magnet bumi. Selain itu, para ilmuwan juga menemukan sejumlah kecil magnetet di otak paus bungkuk. Temuan itulah yang semakin memperkuat dugaan bahwa paus bungkuk memiliki kemampuan navigasi magnetik alami. Raksasa lautan lainnya, yaitu hiu, menemukan jalannya berkat kekuatan elektroresepsi. Faktanya, setiap jenis hiu memiliki sensor listrik di hidung dan kepalanya. Sensor ini dinamai dari seorang ilmuwan abad ke-17 bernama Stefano Lorenzini. Ampula Lorenzini sebenarnya adalah organ elektroreseptor khusus. Meskipun telah dinamai hampir 350 tahun yang lalu, baru pada tahun 1960-an, para ilmuwan Belanda berhasil mengidentifikasi fungsi utamanya, yaitu kemampuan elektroreseptivitas. Dalam 15 tahun terakhir, para ilmuwan juga menyimpulkan bahwa hiu mampu merasakan perubahan suhu menggunakan sistem elektrosensorik ini. Ketika seekor ikan berenang di dalam air, tubuhnya menghasilkan medan listrik kecil. Dan medan listrik itulah yang dapat dideteksi oleh hiu. Sensor ini mungkin tidak akan bekerja dengan baik di udara terbuka. Namun, di lautan, air asin merupakan penghantar listrik yang sangat baik. Bahkan ikan pari yang bersembunyi di bawah pasir pun tidak aman dari sensor milik hiu martil. Jadi, meskipun namanya mungkin terdengar kurang anggun, hiu martil seperti yang terlihat di sini sebenarnya memiliki kemampuan elektroresepsi yang sangat canggih. Semua itu berkat ukuran dan bentuk kepala mereka yang lebar dan pipih. Bentuk kepala tersebut membuat ampula Lorenzini tersebar di area permukaan yang lebih luas, sehingga pendeteksian mangsa menjadi jauh lebih mudah. Dan sekarang, kita beralih ke hewan yang menjadi pengecualian dari aturan. Bahkan, hampir semua aturan. Platypus. Platypus, yang juga dikenal sebagai duck-billed platypus atau platypus berparuh bebek, adalah mamalia semiakuatik bertelur yang hanya ditemukan di Australia bagian timur dan Tasmania. Para ilmuwan pertama yang memeriksa spesimen hewan ini bahkan percaya bahwa mereka sedang menjadi korban tipuan taksidermi yang rumit.
Dan memang, platypus benar-benar makhluk yang unik. Hewan ini memiliki paruh bebek dan kaki berselaput, ekor seperti berang-berang, serta bentuk tubuh dan bulu yang menyerupai berang-berang laut. Platypus jantan juga berbisa. Mereka memiliki taji tajam pada tumit kaki belakangnya yang mampu melumpuhkan hampir semua makhluk hidup. Mamalia asal Australia ini merupakan pemakan dasar perairan yang berburu di bawah air. Meskipun bentuk tubuhnya tampak seperti gabungan berbagai hewan, mereka ternyata perenang yang sangat anggun. Platypus mendayung menggunakan kaki depan berselaputnya, lalu mengarahkan gerakan dengan kaki belakang dan ekor mirip berang-berang tersebut. Saat menyelam, lipatan kulit akan menutupi mata dan telinga mereka untuk mencegah masuknya air. Lubang hidung mereka juga tertutup rapat. Platypus dapat tetap berada di bawah air selama 1 hingga 2 menit sekaligus, sambil menggunakan paruh sensitifnya untuk mencari makanan. Kerang-kerangan, cacing, larva, dan serangga menjadi sebagian besar makanan platypus. Bersama lumpur dan kerikil kecil, semua makanan itu disimpan di dalam kantong pada pipi platypus. Ketika muncul ke permukaan, mereka menghancurkan dan memakan semuanya. Kerikil kecil tersebut bahkan digunakan untuk membantu mengunyah makanan. Karena pada kenyataannya, platypus memang tidak memiliki gigi, tetapi jika mata dan lubang hidung mereka tertutup saat berada di bawah air, bagaimana mereka dapat merasakan keberadaan makanan di sekitarnya? Jawabannya terletak pada paruh mirip bebek mereka. Setiap paruh platypus mengandung sekitar 40.000 elektroreseptor yang tersusun dalam barisan. Impuls listrik memberitahu platypus tentang keberadaan objek di dalam air. Arus listrik merambat melalui air jauh lebih baik dibandingkan udara. Dan gaya berenang platypus yang bergerak ke kiri dan kanan kemungkinan juga membantu meningkatkan kemampuan pendeteksian tersebut. Sekarang, mari kita kembali ke daratan kering, ke hutan dan kawasan berhutan di Papua Nugini atau Australia. Di sanalah Anda akan menemukan makhluk berduri ini, Echidna, tepatnya Echidna berparuh pendek. Seekor mamalia bertelur. Jika Anda tinggal di Australia, Anda mungkin pernah melihat gambarnya pada koin 5 sen. Namun, tidak seperti platypus. Pemakan semut berduri ini menghabiskan seluruh hidupnya di daratan. Hal itu menjadikannya satu-satunya mamalia bertelur darat di dunia. Echidna juga merupakan satu-satunya mamalia darat yang diketahui memiliki indera super berupa elektroresepsi. Sederhananya, ratusan reseptor yang terkonsentrasi di ujung moncongnya memungkinkan Echidna mendeteksi rangsangan listrik alami. Kemampuan ini sangat berguna saat mereka berburu mangsa yang terkubur. Echidna berparuh pendek, seperti yang terlihat di sini, menggunakan elektroreseptor tersebut untuk mendeteksi pergerakan semut dan rayap.
Meski tersembunyi dari pandangan mata, kelembapan sarang mereka, terutama setelah hujan, menjadi petunjuk yang sangat jelas. Dan sekarang, dari hewan bertelur yang unik, kita beralih ke makhluk yang mungkin akan dilewati begitu saja oleh kebanyakan orang tanpa berpikir dua kali. Kita berbicara tentang kumbang kotoran. Mungkin bukan makhluk yang paling glamor. Namun serangga sederhana ini sebenarnya luar biasa dalam banyak hal. Baiklah, mari kita mulai dari makanannya terlebih dahulu. Sesuai namanya, kumbang kotoran adalah kumbang yang makanannya sepenuhnya atau sebagian besar terdiri dari kotoran dan feses. Dengan rajin bekerja di tingkat bawah rantai makanan, mereka memiliki bakat luar biasa sebagai petugas pembuangan kotoran alami. Seekor kumbang kotoran saja mampu mengubur kotoran dengan berat hingga 250 kali berat tubuhnya hanya dalam satu malam. Namun, hewan kecil ini melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar sesuai dengan namanya. Hal itu mengingatkan pada perkataan penulis dan cendekiawan Oscar Wilde, "Kita semua berada di selokan, tetapi sebagian dari kita memandang bintang-bintang." Dan ternyata, kumbang kotoran memang benar-benar memandang bintang-bintang. Kumbang kotoran memiliki mata majemuk yang dirancang untuk kondisi cahaya redup. Sementara sebagian besar serangga hanya mampu melihat beberapa bintang paling terang di langit. Garis cahaya khas galaksi Bima Sakti justru menjadi petunjuk navigasi bagi kumbang ini. Sebelumnya, para ilmuwan telah mengetahui bahwa kumbang kotoran menggunakan cahaya bulan terpolarisasi untuk berjalan mundur dalam garis lurus. Namun, bagaimana mereka menentukan arah pada malam tanpa bulan baru berhasil diungkap kemudian. Para ilmuwan menguji gagasan bahwa kumbang kotoran memanfaatkan langit berbintang untuk bernavigasi. Mereka bahkan membuat topi kecil khusus dari karton hitam yang ditempelkan pada kepala kumbang. Topi tersebut menghalangi pandangan kumbang terhadap langit malam. Dan hasilnya membuktikan dugaan para ilmuwan bahwa serangga ini memang bernavigasi menggunakan peta bintang dari galaksi Bima Sakti. Teori itu kemudian dikonfirmasi di sebuah planetarium, tempat proyeksi galaksi Bima Sakti dinyalakan dan dimatikan. Kini, kumbang kotoran menjadi pusat perhatian dalam dunia indra hewan. Pengumpul kotoran yang sederhana ini ternyata menjadi hewan pertama yang terdokumentasi menggunakan galaksi Bima Sakti sebagai alat orientasi arah. Matahari terbenam memang indah, tetapi bagi burung penyanyi, itu lebih dari sekadar pemandangan yang memukau. Penelitian terbaru pada dua spesies burung penyanyi, yaitu Swainson thrush dan Grecic thrush, menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Para ilmuwan meyakini bahwa burung-burung ini mampu mendeteksi medan magnet bumi. Meski begitu, hingga kini mereka masih belum sepenuhnya memahami
bagaimana cara kerjanya. Sudah lama diketahui bahwa hewan seperti penyu laut mengandalkan simpanan mineral magnetit di dalam tubuh mereka. Mineral itu bertindak layaknya jarum magnet kecil di dalam sel-sel tubuh hewan. Namun bagaimana burung melakukannya masih menjadi misteri. Apakah kemampuan itu berasal dari reseptor di mata mereka ataukah melalui indera penciuman mereka? Para ahli bisa dikatakan masih belum mencapai kesimpulan pasti. Apapun mekanismenya, burung-burung ini tampaknya memang memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi medan magnet bumi. Namun, kemampuan itu saja ternyata belum cukup. Mereka tetap perlu mengalibrasi kompas internal mereka dari waktu ke waktu. Bahkan, setiap hari, jika hanya mengandalkan medan magnet bumi, burung-burung penyanyi itu bisa saja tersesat dari jalurnya. Terutama ketika arah medan magnet berubah di wilayah berkembang biak mereka di Amerika Utara. Dan disinilah matahari berperan. Matahari yang selalu terbenam di sebelah barat membantu mereka menjaga arah perjalanan. Menyenangkan mengetahui bahwa bahkan bagi hewan dengan indera super sekalipun, beberapa kebenaran abadi tetap berlaku. Dan setelah melihat semua itu, sulit untuk tidak merasa kagum pada dunia yang selama ini hidup di sekitar kita. Dari kupu-kupu kecil yang menavigasi benua, penyu laut yang menemukan jalan melintasi samudra, hingga hiu, paus, dan burung-burung migrasi yang membaca planet ini dengan cara yang bahkan tidak dapat kita rasakan. Bumi ternyata dipenuhi sinyal tak kasat mata, medan, magnet, gelombang listrik, jejak, cahaya, bintang, sebuah bahasa rahasia alam yang telah dipahami hewan-hewan ini jauh sebelum manusia menciptakan kompas, radar, atau satelit. Bagi mereka, dunia bukan hanya apa yang terlihat oleh mata. Dunia adalah getaran, arah, energi, dan informasi yang mengalir tanpa henti di setiap sudut planet ini. Mungkin itulah yang paling menakjubkan dari semuanya. Semakin banyak kita mempelajari hewan, semakin kita menyadari bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk cerdas di bumi ini. Kita hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan di luar batas kemampuan indera manusia, masih ada alam liar yang penuh misteri, menunggu untuk dipahami. Karena bagi sebagian makhluk di planet ini, keajaiban bukanlah sesuatu yang langka. Itu adalah cara mereka bertahan hidup setiap hari.